Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang harus kita pahami bahwa ayat-ayat Al-Quran turun salah satunya untuk meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang salah. Maka kebiasaan-kebiasaan pada masa jahiliyah itu diluruskan. Kalau memang dulunya bagus ya dipertahankan, tapi kalau tidak bagus, tidak benar, itu diperbaiki. Salah satunya tentang hak wanita, dalam hal ini istri. Karena istri punya hak. Nah, dulu pada masa jahiliyah, kalau suaminya meninggal dunia, maka istri itu tidak diberikan hak warisnya. Bahkan dia di bawah kendali keluarga suami. Misalnya kalau keluarga suami mau menikah dengannya, dia mesti mau. Atau keluarga suami mau menikahkannya kepada orang lain, dia mesti terima. Bahkan terjadi ada seorang anak dari suami, ketika bapaknya meninggal, dia mau menikah dengan ibunya, yaitu maksudnya ibu tiri, istri bapak. Sehingga si wanita itu berkata kepada anak tirinya ini, "Kamu itu udah saya anggap seperti anak sendiri. Lagi pula di kalangan kaummu, di kalangan masyarakat, kamu ini dianggap orang yang baik. Masa mau nikah sama saya?" Maka wanita ini kemudian datang menemui Nabi, menanyakan masalah itu. Yang meninggal ini seorang yang bernama Abu Qais ibnul Aslat. Dia punya istri yang dulu dinikahinya, dan dia dalam keadaan sudah punya anak laki-laki. Maksudnya Abu Qais sudah punya anak laki-laki. Sehingga ketika dia meninggal, sesudah itu anaknya ingin menikah dengan bekas istri bapaknya, ibu tiri. Maka atas pengaduan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hai orang beriman. Ini ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Di dalam Quran itu ada 89 ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Saya sudah menuliskannya ke dalam satu buku dengan judul Wahai Orang Beriman.
membahas 89 ayat ya ayyuhalladzina amanu. Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Wanita itu jangan dipaksa seperti itu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji, yang nyata. Bergaulah secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Yang kita tidak suka kadang-kadang ada kebaikan, yang kita suka kadang-kadang ada keburukan. Setelah itu Allah turunkan lagi ayat 22 sampai ayat 23. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Kalau yang dulu-dulu ya sudah, di masa jahiliyah mungkin masih ada, sehingga itu lain soal. Nah, sekarang kamu tidak boleh mengawini wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, yaitu ibu tiri. Enggak boleh menikah dengan ibu tiri. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Itu sangat buruk kalau seorang anak menikah dengan bekas istri bapaknya, karena kedudukannya dia sudah ibu. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Disebut ibu-ibu karena mungkin saja bapak punya istri lebih dari satu. Jadi nggak boleh menikah dengan ibu kandung maupun ibu tiri. Anak-anakmu yang perempuan, nggak boleh seorang bapak menikah dengan anak perempuan, anaknya. Kan ada kejadian seorang bapak menzinahi anaknya. Anak itu hamil. Lah kalau orang lain bisa dimintai pertanggungjawaban. Dalam perkembangannya ada orang yang gara-gara berzina akhirnya dipercepat pernikahannya. Baru pacaran dia berzina, dipercepat pernikahannya. Lah kalau bapak bagaimana menikah sama anak? Tapi itu kejadian. Berita yang belum lama saya lihat di TV, itu kejadiannya di Padang Pariaman. Seorang bapak menzinahi anak perempuannya. Kalau bahasa sekarang namanya masih di bawah umur, belum waktunya dia menikah. Tapi karena dia sudah haid, ya hamil tuh anak. Kan bahasa aja udah rancu. Ini bayi yang dilahirkan anak apa cucu? Mau dibilang anak cucu, mau dibilang cucu anak, emang kerjaan dia kan gitu. Enggak boleh tuh menikah dengan anakmu yang perempuan. Terus saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara, jangan nikah sama saudara. Jangan nikah sama empok. Jangan nikah sama adik perempuan. Tapi itu juga ada kejadian. Ada beritanya di TV. Itu seseorang sudah punya istri, tapi entah mengapa dia menikah sama adiknya. Kejadiannya di Kalimantan, dekat-dekat sama IKN itu.
Kejadiannya di Kalimantan Timur. Nah, itu nggak boleh menikah dengan saudara perempuan. Kemudian tidak boleh juga menikah dengan saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Apa namanya itu? Bibi. Nggak boleh menikah sama bibi, baik bibi dari bapak maupun bibi dari ibu. Meskipun umurnya seumuran sama kita, bahkan mungkin lebih muda. Jangan menikah sama bibi. Kan bibi itu, istilah bibi kesannya tua ya. Padahal bisa jadi ada bibi yang seumuran sama anak. Jadi begitu. Anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan. Apa itu? Keponakan. Nggak boleh nikah sama keponakan. Lah belum lama saya juga lihat berita di TV. Emang tiap hari ada berita kriminal 24 jam. Berita kriminal dalam 24 jam kan ada. Di TV apa itu? Itu anak SD kelas 6. Gurunya memperhatikan. Ibu gurunya memperhatikan. Ini anak makin lama kok perutnya makin gede. Akhirnya ditanya. Akhirnya tuh anak ngaku bahwa dia pernah dizinahi oleh pamannya. Paman itu adik dari ibunya. Omnya, masih muda omnya, anak muda gitu. Anak remaja. Ini kan efek dari pornografi. Orang kan akses lihat video porno gampang sekali. Di YouTube ada, di Facebook ada, dan seterusnya lah. Saya nggak mau ngasih tahu. Sehingga itu anak remaja berhasrat, akhirnya keponakannya dia kerjain. Ibunya nggak menyadari, karena ya dalam pikirannya nggak mungkin. Tapi ketika gurunya yang panggil ibu itu ngomong, ini anak coba diperiksa. Ternyata positif hamil. Ternyata adik dari si ibu itu yang punya kerjaan. Lah, dimintai pertanggungjawaban juga nggak bisa juga itu. Dalam arti nikah, dinikahi juga nggak boleh, karena paman tidak boleh menikah dengan keponakannya. Siapa lagi? Ibu-ibumu yang menyusui kamu. Jadi tidak boleh orang menikah dengan ibu yang menyusuinya. Kan di zaman sekarang ada anak muda kawin sama wanita yang sudah tua. Mau-maunya tuh anak muda kawin sama nenek-nenek. Lah, kalau ini dia, si ibu itu adalah orang yang menyusui dia, nggak boleh. Begitu juga saudara perempuan sepersusuan. Sekarang ini kan sudah dibolehkan di negeri kita adanya bank susu. Bank susu. Bank susu ibu. Jadi seperti donor darah. Nanti ada donor air susu ibu. Sudah disahkan peraturannya. Boleh enggak seorang ibu punya air susu, dia bagi kepada anak orang lain? Boleh enggak? Boleh. Boleh.
dibagi ke anak orang lain boleh. Misalnya, istri baru saja melahirkan, maka dia punya air susu kan, disusui anak yang dilahirkan ini. Tetangga ini juga baru melahirkan, cuma meninggal habis melahirkan. Anaknya nggak ada yang nyusui. Lalu itu anak diambil oleh istri, disusui, diasuh sama istri. Boleh. Cuma ini konsekuensinya tuh anak jadi anak susuan. Kalau tuh anak tetangga laki nggak boleh nikah sama ibu ini. Nggak boleh juga anak ibu ini menikah dengan anak tetangga itu, karena statusnya saudara sepersusuan. Maka kalau bank susu itu mesti ketat. Mesti ketat. Saya nggak tahu nanti administrasinya bisa nggak itu. Harusnya pakai akte juga itu, semacam akte kelahiran. Ini akte sepersusuan. Dicatat oleh catatan sipil. Ini susu dikasih ke siapa aja. Maka anak yang dikasih susu itu saudara sepersusuan dari anaknya. Itu konsekuensinya. Kalau soal boleh, boleh. Jadi harus dicatat. Itu namanya saudara sepersusuan. Nggak boleh nikah. Tapi kalau anak muda mau nikah, jangan nanya sama calon istrinya, Neng, dulu waktu masih kecil minum susunya apa, Neng? Kata emak saya SGM, Bang. Wah, sama dong sama saya juga SGM. Kata Pak Ustadz, nggak boleh Neng kita nikah kalau begitu, kagak jadi ini. Lah emang kenapa? Karena kita, kata Pak Ustadz, saudara sepersusuan. Lu yang salah dengar itu mah. Saudara sepersusuan maksudnya sama-sama dari susu ibu yang sama, bukan sama-sama SGM. Nah, kalau sama-sama SGM namanya saudara sepabrik. Ibu-ibu istrimu nggak boleh menikah dengan ibunya istri. Apa itu? Mertua. Nggak boleh nikah sama mertua. Dan mertua itu nggak ada bekasnya. Istri ada bekasnya. Kalau mertua nggak ada bekasnya, dia tetap mertua. Umpama istri meninggal, mertua, ibu mertua janda. Udah janda, umurnya masih lebih muda dari menantu. Ada nggak yang begitu? Ya mungkin aja kan. Misalnya saya nih, umur 60, nikah sama gadis 30. Kira-kira masih laku nggak sama yang 30? Ya tergantung dompetnya kan. Umpama saya menikah dengan gadis 30 tahun. Ibunya baru 52, misalnya 53. Baru setahun menikah, istri meninggal. Meninggal habis melahirkan misalnya. Maka saya sekarang jadi duda. Ibu mertua emang jadi janda karena bapak mertua sudah lebih dulu meninggal. Lagi iseng-iseng ngomong karena saya perhatikan ibu mertua masih muda, masih cakep, gitu. Mak, saya kan sekarang duda. Mak kan emang udah berapa tahun jadi janda. Bagaimana Mak kalau kita nikah aja Mak? Nggak boleh. Menantu, mertua itu nggak ada bekasnya, meskipun terjadi perceraian. Nggak boleh juga menikah dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu,
dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Jadi tidak boleh menikah dengan anak istri. Kawin sama janda. Janda punya anak. Anaknya udah gede-gede, perempuan tapi belum nikah. Emaknya udah dikawinin tapi naksir sama anaknya. Akhirnya emaknya dia ceraikan, istrinya dia ceraikan. Kenapa? Dia mau kawin sama anaknya. Anaknya juga mau, udah deal. Anaknya mau. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh kawin sama anak tiri. Kecuali kalau belum nyampur. Maksudnya belum hubungan suami istri, maksudnya belum senggama, biar supaya jelas tuh. Belum Pak Ustadz, saya belum nyampur. Lah nikah udah setahun masih belum nyampur aja. Iya sungguh. Jangan dipercaya tuh omongan. Orang punya hawa nafsu kadang-kadang berbohong. Kalau udah setahun. Yang boleh itu kalau nikahnya hari Ahad misalnya jam 9 pagi. Habis itu resepsi sederhana. Saudara-saudara pada datang, kawan pada datang sampai asar. Habis asar istri meninggal. Kan belum ngapa-ngapain namanya itu. Belum dicampur. Karena istri udah meninggal, akhirnya beberapa waktu kemudian ngomong sama anaknya istri itu, ibu kan udah meninggal, bapak belum apa-apa, kamu kan belum nikah, bagaimana kalau kamu nikah sama bapak? Nah, kalau begitu boleh, karena belum berhubungan suami istri. Ini kan ada juga kasus seorang bapak tiri menzinahi anak tirinya. Nggak bisa juga dimintai pertanggungjawaban dalam konteks harus dinikahi, nggak bisa. Kemudian nggak boleh juga diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Apa itu? Menantu. Nggak boleh kawin sama menantu. Maka tadi saya bilang menantu, mertua itu nggak ada bekasnya. Kalau bapak punya menantu perempuan, kemudian anak bapak meninggal, nggak bisa bapak nikah sama menantu. Dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, yang dulu-dulu ya sudah, di masa jahiliyah maksudnya. Jadi nggak boleh nikah dengan wanita yang bersaudara dua-duanya dinikahi pada waktu yang bersamaan. Maksudnya pada waktu yang bersamaan, empoknya masih jadi istri, nikah sama adeknya. Itu yang dimaksud bersamaan. Bukan beda tahun nikahnya, bukan. Beda tahun kalau masih statusnya istri, masih istri, adiknya namanya ipar, itu nggak boleh. Kecuali kalau istri yang merupakan empoknya meninggal, terus adiknya belum nikah sama adiknya, kalau dia mau boleh. Itu namanya turun ranjang. Atau istri yang merupakan adiknya, adik dari seorang empok, meninggal, istrinya adik, meninggal, lalu punya kakak ipar, empok.
kakak ipar, nikah, boleh. Karena istrinya sudah meninggal atau sudah bercerai. Nah, kalau sama empoknya namanya naik ranjang. Nah, gitu. Cuma nggak populer nih istilah. Istilah naik ranjang nggak populer karena jarang juga orang sesudah menikah dengan adiknya menikah dengan empoknya, itu jarang. Jadi nggak populer tuh istilah. Lah kalau sama emaknya tadi, oh itu namanya lompat ranjang. Nah, bisa patah tuh ranjang. Jadi nafsu si nafsu, pengen si pengen, tapi kalau nggak boleh ya nggak jadi. Bukan ditahan, emang nggak boleh. Nggak bisa karena undang-undangnya nggak bisa dirubah. Kalau pemerintahan, undang-undang bisa dirubah. Kalau ini hukum nggak bisa dirubah undang-undang. Syariatnya nggak bisa dirubah, emang nggak boleh selamanya. Kawin sama mertua. Jadi tidak boleh menghimpun dua orang perempuan yang bersaudara dijadikan sebagai istri. Kecuali yang terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, begitu. Sehingga ketentuan-ketentuan pada masa jahiliyah itu harus ditinggalkan ketika dia memang betul-betul tidak dibolehkan, dilarang. Memang ada syariat masa lalu yang masih diberlakukan. Seperti apa? Ya, haji kan dari zaman Nabi Ibrahim. Begitu. Baik, ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Ya kan bibi. Oh, adiknya mertua. Iya. Adiknya mertua orang lain, tapi masuk kategori bibi dia. Iya. Mendingan adiknya istri daripada adiknya mertua. Iya. Iya. Jadi kalau bibi ya barisnya udah baris bibi. Ya. Ada lagi? Ada orang bertanya, bagaimana Pak Ustadz kalau nikah dengan dua orang wanita yang berbeda, dua orang wanita yang berbeda, tapi nikahnya bareng di hari yang sama. Ya sekalipun bareng juga nggak bareng, harinya aja yang bareng. Ya boleh-boleh aja kalau soal boleh. Yang ini nikahnya akadnya jam 9, yang ini jam 9 lewat 10 menit. Ya, baik. Ya, ya kalau baru tahu dan itu hukum kan sudah berlaku, beda dengan masa jahiliyah dulu, maka pernikahan itu dibatalkan demi hukum. Sebab bukan hanya sepersusuan, saudara sebapak nggak tahu dia kalau ini saudara sebapak, nggak tahu. Kenapa? Oh, bapaknya dulu kawin lagi diem-diem, nggak ada orang tahu kalau bapaknya kawin lagi. Lalu anak kan udah gede. Saya jadi ingat lagu lama.
Zaman saya kecil tuh, tahun 70-an. Kalau tidak salah, yang nyanyi itu Nanang Kosim. Nanang Kosim kan kori, tapi nyanyi dia. Emang dulu begitu. Kori tapi juga nyanyi. Karena suaranya bagus. Nanang Kosim nyanyi sama Elvi Sukaesih. Lagunya itu, jadi ceritanya si laki-laki dan wanita ini berpacaran. Sudah sepakat ingin menikah. Cuma kan dia perlu perkenalan dulu dengan orang tuanya wanita. Maka dia datang ke rumah si wanita itu untuk berkenalan dengan bapaknya, dengan ibunya. Bait syairnya itu yang saya ingat, lama aku menanti ayahmu belum kembali. Pak Endar mulai ingat tuh. Nah, jadi dia udah nunggu lama, bapaknya belum juga pulang. Nah, sehingga lama aku menanti ayahmu belum kembali. Lalu disambut, itu ayah datang memakai helicak. Masih ingat sama helicak? Yang berbaju biru. Bapaknya pakai baju biru. Pulang naik helicak. Kalau sekarang kan bajai. Dulu helicak. Belakangnya motor. Depannya kayak becak gitu, tapi tertutup. Jadi kalau hujan mah nggak kehujanan, nggak nampias, ada kacanya gitu, kayak mobil. Nah, itu helicak. Coba cari di Google, ada nggak helicak? Sesudah dia melihat itu ayahnya, lalu dia bilang apa lagi? Adik jangan bilang, abang ini pacarmu. Karena ayahmu itu juga ayahku. Nah, itu begitu. Lah untung kenalan dulu. Lah kalau bapaknya udah mati. Kalau bapaknya udah mati. Terjadi pernikahan. Pernikahan antara abang dengan adik, saudara sebapak itu kuat. Nasabnya kuat. Begitu. Nggak boleh dia nikah. Nggak jadi. Baik. Ada lagi? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.